Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin Wilujeng Sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan mungkin Bobotoh sudah dengar pernyataan resmi dari manajemen Persib Bandung yang diwakili oleh Wahaji Umuh mengenai Boyan Hodak yang akhirnya kenapa memutuskan tidak melatih Persib Bandung lagi. Jadi hari ini untuk Wahaji Umuh menjadi satu paling mencolok gitu ya, atau ya memang banyak yang gagal fokus ke batiknya, katanya hurung atau kelap-kelip lah gitu ya, apa namanya tuh ya, menyala lah gitu. Nah ini memang yang disampaikan Wahaji Umuh mengenai Boyan Hodak yang sudah ngobrol sebetulnya katanya dengan Wahaji dan dengan Pak Glenn juga, kita cari jalan tengahnya bagaimana. Sebetulnya kalau untuk dari Persib Bandung sangat ingin Boyan Hodak. Boyan adalah pelatih terbaik Persib menurut Wahaji. Jadi kita ingin mempertahankan betul-betul Boyan Hodak ini biar tidak kemana-mana katanya gitu ya, tetap melatih Persib Bandung. Namun dengan alasan keluarga yang kali ini mah bisa diterima kata Wahaji Umuh gitu ya, bukan kayak pelatih-pelatih sebelumnya alasan keluarga jol pulang gitunya, jol mulang ke negara. Nah ini memang tidak seperti itu. Boyan Hodak profesional. Boyan menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang memang sekarang tuh agak sulit untuk memberikan waktu full untuk Persib Bandung katanya, karena anaknya udah mulai masuk perguruan tinggi gitu ya, apalagi sekarang katanya dipanggil timnas Malaysia gitu ya di kelompok usia untuk anaknya Boyan Hodak. Lalu juga dari mulai keluarga, dia ingin setidaknya mungkin refreshing dulu dari dunia sepak bola gitu ya, ingin dekat dengan keluarganya. Nah itu juga dimaklumi. Lalu yang ketiga, yang mana Boyan Hodak juga ini sering sakit-sakitan, bahwa mungkin di 2 musim ini dengan Persib Bandung dengan meraih 3 trofi, atau ya 2 musim terakhir ini Persib Bandung mungkin menyedot satu pikirannya, sehingga mungkin gula darahnya naik, kesehatannya kurang terkontrol. Jadi dibalik kemenangan-kemenangan Persib Bandung, dibalik kejeniusannya meracik taktik dan strategi, itu juga harus dikorbankan, yaitu kesehatannya. Nah ini juga memang ya Wahaji Umuh atau Pak Glenn atau manajemen Persib Bandung secara umum itu memaklumi apa yang menjadi kendala dari Boyan Hodak. Nah untuk biar tidak kemana-mana gitu ya, akhirnya terjadi kesepakatan teman-teman. Jadi untuk Boyan Hodak ya mangga aja katanya, kalau saya masih dikasih pekerjaan gitu ya, tapi tidak melatih Persib Bandung. Nah ini Persib juga ya mungkin menyediakan satu slot khusus gitu ya, menjadi advisor atau setidaknya menjadi satu penghubung yang bisa menghubungkan antara Persib Bandung, manajemen, dan juga beberapa stakeholder yang lain. Jadi biar nyambung. Nah mungkin posisi Boyan ini betul-betul ada di tengah-tengah dan bisa menjadi penyambung apa yang diinginkan oleh pelatih dan juga manajemen gitu ya. Kalau kemarin kan yang menjadi di tengah-tengah adalah Kang Aditya gitu ya. Jadi Boyan Hodak ngobrol dengan Kang Adit ke Pak Glenn atau ke Wahaji atau ke manajemen yang lain. Nah ini juga mungkin kalau sekarang ada 2, Kang Adit dengan Boyan Hodak itu bisa ngobrol layaknya ya rekan-rekan lebih daripada pekerjaan gitu. Nah ini lebih enakan untuk ngobrolnya. Makanya Boyan Hodak mengakui bahwa ya dia terpaksa gitu ya tidak mengambil jabatan di Persib Bandung lagi ya, karena ya pertama itu masalah kesehatan, dan juga saya ingin lebih fokus dulu ke keluarga katanya gitu ya teman-teman. Nah ini juga alhamdulillah berarti rumors yang beredar tidak akan ke Jakarta, tidak akan ke klub instansi kemarin yang baru promosi katanya gitu ya, klubnya Pak Presiden. Nah ini enggak teman-teman gitu ya. Jadi Boyan Hodak tetap di Persib Bandung, dan memang
ya di antara dinamika pemilihan Igor Tolik pun dijelaskan sedikit tadi untuk mungkin gitu ya, mungkin dari sudut pandang kami, Igor Tolik mempunyai visi dan juga misi yang sama dengan Boyan Hodak, sehingga ya nggak perlu jauh-jauh lagi milih pelatih-pelatih yang mungkin yang belum tahu kultur sepak bola dan lain sebagainya. Namun masalahnya adalah apakah pemain Persib ini akan sama menghormati Igor dengan Coach Boyan. Nah, ini perlu kita lihat ke depannya teman-teman, karena kan beda orang, mungkin beda cara melatihnya. Nah, ini pun kita dapat satu bocoran bahwa Boyan Hodak walaupun menjadi advisor atau penasehat gitu ya, penasehat teknis lah istilahnya gitu, itu tidak akan mengambil peran cukup banyak dengan Igor Tolik. Jadi Boyan Hodak setidaknya melepaskan mangga wae untuk Igor Tolik, bagaimana cara ingin membangun sebuah tim dan lain sebagainya, itu mangga katanya gitu ya. Jadi tidak akan terlalu ikut campur. Tetapi kalau memang ngobrol atau dimintai pendapat, atau katakanlah di musim depan Persib mungkin agak sedikit goyang gitu ya, mungkin ya Boyan Hodak ikut dalam meramu tim lagi. Tapi selama Igor masih bisa menjalankan sebagai pelatih kepala, maka katanya akan diamati saja gitu ya, atau ya mungkin gitu ya, ngobrol mah ada ini itu, tapi lebih banyaknya peran pelatih Persib Bandung akan dijalankan oleh Igor Tolik. Nah, itu dia teman-teman jawabannya. Jadi ada mungkin yang nanya apakah Coach Igor ini nantinya hanya akan menjalankan strategi dari Boyan Hodak saja atau bagaimana. Kalau gitu mah mendingan ya anggap aja Boyan Hodak lagi kena skorsing satu musim gitu, atau ya istilahnya mah casingnya mah beda tapi isinya mah sama. Nah, enggak ya. Jadi Coach Igor Tolik di sini dikasih keleluasaan dalam menentukan pemain juga, komposisi pemain, dan juga ya mungkin ada beberapa hal yang harus dikomunikasikan dengan Boyan Hodak. Selebihnya mah prungnya sama Igor Tolik gitu teman-teman. Jadi Boyan Hodak tidak akan selalu ada ketika Persib bermain, mungkin ya bisa menyaksikan di mana gitu ya. Kalau pekerja kantoran mah istilahnya tuh WFA gitu ya, work from anywhere. Jadi bisa di mana aja, bisa. Mungkin Boyan sekarang katanya akan menghabiskan dulu waktunya pulang ke Malaysia dulu, ngurusin ini itu baru liburan. Jadi sekarang waktunya liburan, ya kita lupakan dulu aja sepak bola, karena ya sebagian besar sepak bola atau supporter sepak bola saat ini sudah tidak ingat lagi kapan bermain gitu ya, kapan mencetak gol. Yang ingat ya hanya libur gitu ya. Jadi ya sudah, sekarang lebih baik liburan dulu, setelah itu baru bekerja lagi, namun tidak dengan beban yang berat, kata Boyan gitu ya, sesuai dengan yang sudah kita sampaikan di video sebelumnya. Jadi Boyan Hodak memang di sini tidak terlalu berat gitu ya, namun ya kalau gajinya mah lumayan kelas berat gitu ya, tapi kalau pekerjaan mungkin tidak terlalu mengambil yang berat-beratnya. Jadi namanya advisor ini ya namanya juga kalau dimintai saran pendapat baru gitu ya. Tapi ya Boyan, kita tahu banget dia memposisikan dirinya bukan sebagai pemerintah, bukan yang suka merintah, tidak, tapi ya dia memberikan keleluasaan kepada Igor Tolik gitu ya teman-teman. Jadi mungkin ya sudah terjawab ya. Boyan Hodak mungkin menurut Wahaji, kan hari ini Wahaji Umum mengatakan bahwa Boyan Hodak mengundurkan diri. Sebetulnya mungkin bukan mundur, karena kan kontraknya memang habis di bulan ini gitu ya, di akhir bulan ini, di akhir kompetisi sudah habis. Mungkin mundur itu dalam tanda kutip ya tidak memperpanjang kontraknya gitu ya. Ya malum lah kalau Wahaji mah kan ngomongnya memang ceplas-ceplos gitu ya. Jadi ya kita maklumi gitu ya. Jadi bukan mundur, bukan mengundurkan diri, tapi ya memang tidak melanjutkan kontrak kerjasama menjadi pelatih, tapi ya naik jabatannya di belakang meja gitu ya. Kalau sekarang ya mungkin bisa nanti lebih rapih pakaiannya gitu ya, bukan hanya pakai kaos gitu ya, pakai polo shirt, namun lebih bisa
pakai dasi atau jas ya lebih keren lah gitu ya. Atau nanti ketika bermain di GBLA Persib ya Boyan Hodak nontonnya ya mungkin di bangku penonton gitu ya, di VIP atau di corporate box. Nah, kita akan lebih banyak menyaksikan Boyan Hodak di situ teman-teman. Baik gitu ya. Dan mungkin sedikit untuk intermezzo lagi, Wahaji Umum ini menjawab juga pertanyaan dari teman-teman bobotoh mengenai Peralta. Jadi Peralta itu apakah benar atau hanya rumor saja ke Persib Bandung? Dan jawabannya adalah menurut Wahaji Umuh justru pemain pertama yang dikejar sama Persib itu Peralta, teman-teman gitu ya. Peralta memang sudah menjadi bidikan Persib Bandung katanya jauh sebelum musim ini selesai. Jadi mungkin dalam jangka waktu kemarin Peralta sudah ada komunikasi dengan manajemen Persib Bandung. Namun hasilnya adalah apa? Hasilnya adalah Peralta sudah ada yang minat katanya klub yang lain. Jadi ya tidak akan ke Persib musim ini. Nggak tahu musim-musim berikutnya. Tapi yang jelas musim ini tidak akan ke Persib kata Wahaji Umuh gitu ya. Namun kita lihat pada saat konvoy kemarin ya ada di situ Kang Aditya satu mobil Unimog dengan Coach Boyan juga gitu ya. Untuk bobotoh di bawah itu meneriakan kan ada dua nama, ada pertama yang Peralta, kedua Sidibe gitu ya. Apa jawaban dari Boyan Hodak? Boyan Hodak hanya ngasih gestur gini atau uang gitu, maksudnya apakah memang kurang atau memang Peralta minta atau agennya Peralta minta lumayan mahal gitu ya. Makanya mungkin ada klub yang berani bayar mahal ya Persib ya tidak seperti itu. Jadi kata Wahaji ya mungkin ada nanti untuk satu pemain baru lah. Jadi bukan Peralta katanya yang datang. Jadi ya masih ada tambal sulam nantinya di Persib Bandung, walaupun sebagian pemain yang masih mempunyai kontrak lebih dari 1 tahun itu akan ada tetap di Persib, tapi tetap akan ada penambahan pemain, akan ada tambalan katanya gitu ya teman-teman. Namanya ya masa-masanya sekarang mah memang masanya rumors dan gosip. Jadi kita mesti biasakan diri lagi dalam 3 bulan ke depan atau 2 bulan setengah, kita biasakan harus menerima mengenai gosip dan rumors pemain gitu ya teman-teman. Baik, selebihnya ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke tim redaksi teman-teman. Ini pun ya karena banyak yang protes nggak dibacain katanya udah beberapa video. Baik, kita bacakan yang pertama. Mang, apakah ada asisten baru untuk dampingi Coach Igor? Waduh, ini belum tahu teman-teman gitu ya. Bahkan mungkin Coach Igor akan kehilangan teman sejawatnya yaitu Coach Milo Petris. Nah ini kita juga nggak tahu teman-teman. Tapi kebiasaan Boyan Hodak kan setiap musim itu selalu membawa satu asisten baru. Nah kita juga nggak tahu. Otomatis kalau Coach Igor naik berarti kan belum ada asisten pelatihnya nih. Siapa kira-kira? Nah kemungkinan asisten pelatih akan ada gitu ya. Tapi siapanya kita belum tahu teman-teman. Ya saatnya kita tunggu saja gitu ya kabarnya. Baik, yang kedua. Kang Roni Badenaros, Barba apakah diperpanjang atau hatur nuhun? Sepertinya hatur nuhun kalau Barba gitu ya. Jadi ya bisa salah, bisa benar, tapi kalau kami melihatnya sepertinya akan hatur nuhun gitu ya. Bahkan ya kemarin atau di video sebelumnya kita pernah bahas bahwa ya Barba sepertinya memang memutuskan hengkang dari Persib Bandung gitu ya. Lalu selanjutnya Kang Reknaros, jabatan Boyan yang sekarang terikat dengan PT PBB atau tidak? Atau dia masih bisa melatih tim lain? Nah itu sudah kita jawab tadi. Kalau terikat ya terikat, namanya juga kan technical
advisor gitu ya, setidaknya ya sama kayak teman-teman pernah melihat Stanley Bernard mungkin gitu ya, walaupun tidak terlalu sering terlihat dengan skuad Persib Bandung tapi perannya cukup besar dalam lobby-lobby mungkin pemain, lobby-lobby bisnis dan lain sebagainya gitu ya. Karena ingat teman-teman, Boyan Hodak sebelum menekuni menjadi pelatih sepak bola, dia pun pernah menjadi manajer di satu perusahaan. Jadi ya dia tahulah tugasnya selain menjadi pelatih sepak bola itu harus bagaimana. Jadi dia bisa menyesuaikan ya jabatannya yang sekarang gitu ya. Technical advisor ini seperti apa. Jadi ya Boyan Hodak saya pikir akan memberikan satu masukan-masukan yang baru gitu ya. Yang mana ya untuk saat ini dia pasti memegang omongannya kalau dia ingin fokus dengan keluarga, jadi ya mungkin tidak akan melatih tim lain. Jadi kalau terikat ya pasti ada kontrak lah dengan Persib Bandung gitu ya, dengan PT PBB. Nah ini yang mana ya udah itu mah urusan pribadinya gitu ya, kita mah cukup tahu luarannya saja. Baik, selanjutnya Abah Igor Gede Wadul tanya. Enggak, kalau Igor Tolik tidak, teman-teman. Mungkin kalau Igor Tolik ini enak juga gitu ya. Dia terbuka, orangnya juga namun agak sedikit berhati-hati dalam bicara, beda dengan Coach Boyan. Kalau Coach Boyan bisa heureuy gitu ya, bisa ngawadul, bisa juga mungkin menguasai situasi gitu ya. Tapi kalau Coach Igor itu mungkin lebih kalem dan juga lebih berhati-hati dalam berbicara, yaitu masing-masing pelatih punya sifatnya masing-masing gitu ya teman-teman. Jadi kalau Coach Igor tidak gede wadul tapi belak-belakan juga, namun tertata gitu ya untuk bahasanya. Lalu terakhir aja ya, Kang Boyan apakah masih ikut dalam urusan taktik dan strategi nanti di lapangan? Ini mah sudah kita bahas juga tadi. Sebetulnya kalau masalah taktik dan strategi itu diserahkan kepada Igor Tolik gitu ya, yang mana dikasih kebebasan mangga. Tapi kalau masalah pemain mungkin ya Igor juga masih komunikasi dengan Boyan Hodak, siapa yang mungkin bisa masuk atau dipertahankan dan lain sebagainya. Tapi kalau masalah yang lain-lainnya ya mungkin Coach Igor sudah dikasih keleluasan juga, karena kan sebagai pelatih kepala, kecuali kalau ada evaluasi dari manajemen ya mungkin Boyan Hodak juga turun gunung gitu ya nantinya, apakah memang memberikan satu masukan mengenai taktik, strategi atau bagaimana. Nah ini yaitu mah masalah internal, teman-teman, kita hanya tahu luarannya saja gitu. Mungkin yang bisa saya sampaikan di hari ini, mudah-mudahan bisa menambah satu wawasan baru buat teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.